Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Dayat, saya dari Prodi PBA semester 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sekarang bagian kedua yaitu dengan kandungan surat Ar-Rahman pada sistem pendidikan. Di sini ayat Ar-Rahman berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama bil Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bil husban. Shadaqallahul adzim. Dan di sini diartikan bahwasanya yang berarti bahwasanya itulah Tuhanmu yang Maha Pemurah. Ayat kedua itu yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia dan mengajarkan pandai berbicara. Quran surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Nah, di sini bisa dijelaskan bahwasanya apa sih kandungan surat Ar-Rahman untuk bersangkutan dengan pendidikan. Ya, ini pendidikannya surat Ar-Rahman yaitu dari surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4 kita dapat mengetahui beberapa nilai pendidikan yang terkandung dalamnya, yaitu dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia sehingga manusia tersebut menjadi pandai. Maksud dari ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada manusia itu bertujuan untuk memberi pedoman pada manusia agar manusia itu dapat memahami dan serta memaknainya sehingga manusia dapat bertingkah laku yang sesuai dengan pedoman Al-Quran. Dalam kegiatan pembelajaran tersendiri, kita dapat mengartikan sesungguhnya guru yang mengajarkan suatu ilmu kepada muridnya agar dapat dipahami apa yang diberikan oleh seorang guru tersebut. Sehingga ketika seorang guru mengasih motivasi kepada muridnya tentang pelajaran yang telah diberikan, maka murid akan dapat menjawab dan mengerjakan dengan baik dan benar sehingga murid tersebut menjadi pandai dan ilmu yang telah diberikan pada gurunya. Jadi segini, dalam surat Ar-Rahman ini terdapat sangat banyak kali ya pengertian dalam pendidikan. Di situ bahwasanya Allah telah menciptakan manusia dengan sepandai-pandainya. Dan juga tadi dijelaskan juga bahwasanya yang telah mengajarkan Al-Quran, dia menciptakan manusia dan mengajarkannya pandai berbicara. Nah, di sini bahwasanya yang menciptakan Al-Quran itu Gusti Allah. Yang dawuh. Terus manusia tuh hanya untuk mempelajarinya gitu. Lewat siapa kita mempelajarinya? Lewat guru. Tetap lewat guru. Jika ada pertanyaan, saya belajar sendiri lewat ini, nggak akan bisa. Soalnya kita orang belajar pasti ada gurunya semuanya. Meskipun kita otodidak, tapi kita belajar pada alam sekitar ataupun kita membaca dalam buku. Nah, buku tersebut kan ciptaannya orang juga. Jadi kan kita belajar juga pada orang tersebut gitu. Jadi di sini bahwasanya kita tuh disuruh wajib belajar gitu nah. Wajib belajar sampai kita pandai. Entah pandai apa ya, pandai di sini pandai ini dengan keahlian kita masing-masing gitu. Seumpamanya saya pandai memasak, berarti guru saya memasak tuh bisa lebih dalami lagi gitu. Itu masuk hobi, kepandaian. Terus misal saya pandainya dalam bidang ini, ya guru di situ harus memahami gitu.
seorang guru itu juga harus memahami karakter si muridnya itu. Dan gak akan bisa ketika kita jadi seorang guru, akan tapi kita tidak mengetahui karakter muridnya, maka itu 80% guru itu akan jadi musuh muridnya tersebut gitu. Jadi gini, dalam surat Ar-Rahman itu dijelaskan ringkasannya ada yang dinamakan dengan guru, ada yang dinamakan dengan murid, dan ada yang dinamakan dengan sukses. Mana yang gurunya? Yaitu gurunya Gusti Allah tadi, yang Gusti Allah menjelaskan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan kita Al-Qur'an. Nah, di situ ada dua makna. Ada yang mengajarkan Al-Qur'an dan ada yang menciptakan Al-Qur'an. Jadi ilmu berasal dari mana dan ada yang menyampaikannya pada siapa gitu. Dia menciptakan manusia. Nah, ini dia menciptakan manusia. Jadi Gusti Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia untuk menurunkan ilmu-ilmunya beliau tentang adab peraturan di dunia dan lain sebagainya di akhirat juga kepada manusia. Contohnya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dan seterusnya Nabi Muhammad SAW berbagi dengan sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya terus membagikan lagi, dan yang lain dibagi-bagi dan bagi-bagi. Yang terakhir yaitu mengajarkan pandai bicara. Maksudnya pandai itu bukan pandai bicara saja, tapi pandai dengan pelajarannya, dengan pandai dengan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin sekian dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.